anak-anak kelas 4, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan siap belajar ya. Hari ini kita akan belajar tentang kalimat transitif dan kalimat intransitif. Yuk disimak baik-baik. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat memahami pemakaian kalimat transitif dan intransitif dengan baik melalui kegiatan mencari kalimat di dalam cerita. Kedua, peserta didik dapat menggunakan tanda baca serta kalimat transitif dan intransitif dengan tepat. Setiap kalimat yang kita ucapkan atau kita tulis memiliki unsur-unsur yang penting. Unsur-unsur ini membantu kalimat memiliki makna yang jelas. Ada 4 unsur utama dalam sebuah kalimat. Yang pertama, ada subjek, bagian yang melakukan tindakan atau menjadi pokok bahasan. Kedua, predikat, kata yang menjelaskan tindakan atau keadaan subjek. Ketiga, ada objek, kata yang dikenai tindakan oleh predikat. Yang keempat, keterangan, bagian yang menjelaskan waktu, tempat, atau cara. Untuk yang pertama, yaitu kalimat transitif. Kalimat transitif ialah kalimat yang terdiri atas 3 unsur wajib, yaitu subjek, predikat, dan objek. Pada kalimat transitif, kata kerja atau verba yang digunakan adalah verba transitif yang menuntut adanya objek. Nah, ini dia contohnya. Yang pertama, Lani memetik jambu. Lani sebagai subjek, memetik sebagai predikat, dan jambu sebagai objek. Contoh yang kedua, Yopi menyanyikan lagu Soleram. Yopi sebagai subjek, menyanyikan sebagai predikat, lagu Soleram sebagai objek. Contoh yang ketiga, yaitu Bapak menonton televisi. Bapak sebagai subjek, menonton sebagai predikat, dan televisi sebagai objek. Nah, berikutnya kita membahas tentang kalimat intransitif. Kalimat intransitif ialah kalimat yang hanya memiliki 2 unsur wajib, yaitu subjek dan predikat. Baik kalimat transitif maupun intransitif dapat memiliki unsur tak wajib seperti keterangan waktu dan atau keterangan tempat. Nah, mari kita simak contohnya. Yang pertama, Lani menangis. Lani sebagai subjek dan menangis sebagai predikat. Contoh yang kedua, Yopi bernyanyi. Yopi sebagai subjek dan bernyanyi sebagai predikat. Contoh yang ketiga, anak itu berlari di taman. Anak itu sebagai subjek, berlari sebagai predikat, dan di taman sebagai keterangan tempat. Nah, anak-anak, sekarang kalian sudah tahu ya tentang kalimat transitif dan intransitif. Setelah ini, coba cari contoh kalimat transitif dan intransitif di buku cerita atau teks yang kalian baca ya. Semakin sering kalian berlatih, semakin paham kalian dengan materi ini. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya.